Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Raihanah. Dan di video kali ini aku akan sedikit membahas tentang materi tantangan dakwah dalam komunikasi. Kalian semua tahu nggak kalau dakwah itu adalah jantung kehidupan umat Islam loh? Maksudnya gimana? Ia merupakan upaya mengajak manusia menuju jalan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Namun, dalam menyampaikan dakwah, kita tidak bisa lepas dari proses komunikasi. Dakwah yang baik bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya, kepada siapa, dan dalam kondisi apa. Inilah yang menjadi tantangan utama dakwah dalam komunikasi, baik pada masa Rasulullah SAW maupun di era digital saat ini. Yang pertama, kita masuk pada tantangan dakwah di masa Rasulullah SAW. Teman-teman semua, ketika wahyu pertama turun di Gua Hiro, Rasulullah SAW menghadapi tantangan yang sangat berat. Beliau harus menyampaikan ajaran tauhid di tengah masyarakat yang sangat kuat memegang kemusyrikan dan tradisi jahiliyah. Oleh karena itu, beliau memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi atau yang disebut siriyah selama 3 tahun. Rasulullah SAW berdakwah kepada orang terdekatnya terlebih dahulu, seperti Khadijah radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Asy-Siddiq, dan Zaid bin Harithah. Mereka inilah generasi awal Islam yang dibina dengan penuh kasih dan kesabaran. Ibnu Abbas meriwayatkan ketika Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, maka beliau sebelumnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 4953. Pada masa itu, komunikasi dakwah dilakukan secara personal dan terbatas, karena jika diketahui kaum Quraisy, maka mereka akan mengancam para sahabat. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 677, ketika Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah, beliau jika mengimani sahabatnya dan mengeraskan bacaannya, maka kaum musyrikin mendengar dan mencela Al-Quran serta yang membacanya. Maka Allah berfirman, "Janganlah kamu mengeraskan suaramu dan sholatmu sehingga didengar musyrikin, dan janganlah terlalu pelan sehingga sahabatmu tidak mendengar. Carilah jalan tengah di antara keduanya." Lalu apa hikmah dari hadis ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang prinsip keseimbangan dalam komunikasi dakwah, tidak berlebihan dan tidak pula menutup diri. Artinya, dalam berdakwah kita harus bijak menyesuaikan cara penyampaian dengan kondisi dan audiens. Jika suasana menuntut kelembutan, maka berbicaralah dengan lembut. Jika situasi menuntut ketegasan, maka sampaikanlah dengan tegas, namun dengan adab dan akhlak. Inilah makna komunikasi yang wasatiyah atau pertengahan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, apa tantangan dakwah di era modern? Teman-teman, tantangan dakwah hari ini tidak kalah beratnya. Bedanya, medan dakwah bukan hanya lagi di mimbar masjid, tetapi juga di media sosial, ruang digital, dan internet. Ada beberapa tantangan besar dalam komunikasi dakwah di era saat ini. Yang pertama, arus informasi yang tak terbendung. Banyak berita keagamaan yang disebarkan tanpa verifikasi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kedua, perbedaan karakter masyarakat. Tidak semua orang memiliki pemahaman agama yang sama. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Berbicaralah kepada manusia sesuai kadar akalnya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, kurangnya akhlak dalam berdakwah. Dan yang keempat, penyalahgunaan media sosial untuk menyebar kebencian dan fitnah. Dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW, kita belajar beberapa prinsip penting. bijak dalam memilih cara dan waktu, sabar menghadapi penolakan, harus berakhlak dalam berdakwah,
menyesuaikan bahasa dan gaya bicara, serta menggunakan media dengan bijak. Jadi teman-teman, dari semua tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah, kita belajar bahwa dakwah bukan hanya soal berbicara, tapi soal bagaimana menyentuh hati manusia. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dakwah harus dijalankan dengan hikmah, kesabaran, dan strategi komunikasi yang lembut namun tegas. Mari kita jadikan semangat dakwah Rasulullah SAW sebagai teladan, menyampaikan Islam dengan cinta bukan amarah, dengan ilmu bukan emosi, dengan akhlak bukan ejekan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita untuk berdakwah dengan cara yang baik dan benar dimanapun kita berada. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.